Welcome Aries, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Aries ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau kita ada di awal bulan Mei sekarang ya. Hari ini mendung guys ya, jadi aku pikir sekarang masih siangan gitu, ternyata udah sore, mataharinya nggak muncul kayak seharian. Nggak tahu nih cucian kering atau enggak. Ini di hari Senin, ya ini di hari Senin uploadnya ntar aku agak maleman. Aries, di sini kamu punya Seven of Swords. Seven of Swords biasanya ngomongin soal apa ya? eh di kepala aku selalu ada kesan kecurangan kalau ngeliat Seven of Swords di sini, atau kalaupun ia nggak curang, di sini ada hal yang mungkin lagi coba kamu hindari gitu kali ya. Ada hal yang nggak mau kamu adepin, jadi mungkin kamu cari jalan alternatif lain, atau ini konteksnya bisa kemana-mana sebenarnya, kayak mungkin ada bagian dari diri kamu yang sekarang ini lagi nggak pengen kamu lihat. Ada bagian dari diri kamu yang sekarang ini kayak nggak deh, aku nggak mau ngadepin situasi ini, atau kamu nggak mau ngadepin bagian dari diri kamu yang ini. Yang jelas kamu kayak agak apa ya, memalingkan wajah dari apa yang harusnya kamu hadepin. Dan crossing the reading di sini kamu punya Eight of Coins. Kalau ngeliat Eight of Coins di sini, oh sorry, Seven of Coins ya. Ya, Seven of Swords ditutupi nama Seven of Coins. Itu dua apa ya, kayak dua suit yang beda, yang satu sword dan satu satu coin. Eh yang satu gerakannya cepet, yang satu dia agak lambat gitu kali ya. Tapi yang jelas dari dua kartu ini, walaupun sama-sama 7, yang satu tuh dia mentingin keuntungannya saat itu. Ya kayak apa ya, kayak ya, yang satu aku bilangnya apa ya, kayak uh, delayed gratification. Ya, Seven of Coins tuh delayed gratification. Kalau Seven of Swords dia enggak, dia pengennya rewardnya saat itu juga gitu. Jadi mungkin kalau kita konteksnya ngomongin kerjaan, mungkin kerjaannya harusnya beresnya agak lamaan, tapi kamu pengen cepet-cepet beres kayak gitu. Pengen udahlah selesainya sekarang aja. Soalnya mungkin kalau ngeliat Seven of Coins di sini, kamunya nggak ngerasa apa ya, nggak kerasa sanggup kali ngejalaninnya kalau selama itu. Dan ya kan Seven of Coins ini juga dia crossing the reading ya. Mungkin ini hal yang kamu rasa harusnya beresnya sekarang-sekarang, tapi kok jadi ngaret lama gitu. Dan kamu nggak mau ngadepin itu, kamu pengennya cepet-cepet. Di bawahnya root of the readingnya ada the lovers, ada uh, kesepakatan gitu kali ya, entah antara kamu dan diri kamu sendiri atau kamu dan orang lain yang sepakat kalau wah nggak bisa nih kayak gini jalannya, mungkin gitu kali ya. Mungkin harus cari jalan lain, nggak curi-curi ya, tapi kayak harus cari jalan lain yang bisa lebih cepat, yang bisa lebih mengakomodir kebutuhannya kamu sekarang. Atau gimana ya, tunggu, oke. Pas energinya ada the devil, ada the lovers dan the devil. Ini kalau kita pakai Rider Smith, eh Rider's White ya, sorry, Rider's White. eh the devil sama the lovers tuh hampir mirip gitu gambarnya. Cuma the devil tuh ada rantainya kalau aku nggak salah. Ya, kalau aku nggak salah detailnya ada rantainya. Di sini the lovers kamu bebas untuk memilih. Kamu bebas untuk ngambil keputusan yang menurut kamu baik atau menguntungkan di saat ini. Kalau the devil enggak, mungkin sebelumnya kamu terlalu banyak tuntutannya. Banyak tuntutan, mungkin salah satunya kamu yang harus ngejalanin proses yang lama ini dan kamu udah nggak betah, makanya kamu kayak udahlah gue coba cari jalan lain aja yang sekiranya lebih cepet kayak gitu. Itu kesepakatannya mungkin kamu dan diri kamu sendiri, atau mungkin kalau kerjaannya itu kesepakatannya antara kamu dan yang nge-hire kamu dengan atasannya kamu. Aduh pak, ini kalau gini kelamaan pak, saya minta izin pakai cara yang ini kemungkinan lebih cepet kayak gitu. Yang jelas nggak bisa sih kayaknya kamu kalau dituntut ya. Dan aku menggaris bawahi kata dituntutnya itu, apapun konteksnya. Kalau kamu terus dituntut seperti ini agak sulit buat kamu. Crowding the reading ada Ten of Cups sama Seven of One. Lihat 7 7 7. Terakhirnya ada Seven of One, ada kesanggupan kamu, kesiapan kamu untuk bertahan. Kalau di sini mungkin ya Seven of Swords mungkin dia bisa agak kesannya dia lagi lari, dia lagi kabur,
tapi kedepannya ada Seven of One, kamu nggak akan selamanya lari, nggak akan selamanya kabur. Ada masanya kamu harus stand your ground gitu, ada masanya kamu harus bertahan, mempertahankan apapun yang sedang kamu perjuangkan di situ. Mungkin kalau sekarang kamu niatnya mau coba cari jalan lain, atau mau coba kabur dulu kali ya, jangan dulu dihadepin, kedepannya tetap harus kamu hadepin, kamu nggak bisa kabur selamanya gitu kali ya kalau ngeliat seven of sword coin sama wands di sini. Dan pada akhirnya kalau ngeliat seven of coins di sini ya, kalau pada akhirnya yang harus kamu lawan adalah waktu, ya kan, Seven of Coins kayaknya yang lagi dia lawan tuh waktu. Tapi kalau ngeliat Seven of Coins ini, justru yang dia lawan itu waktu itu malah jadi malah jadi sahabat terbaiknya gitu, jadi greatest ally. Soalnya kalau nggak dikasih waktu, pohonnya nggak akan sempet tumbuh. Iya, jadi mungkin itu juga yang bikin kamu agak harus bertahan kali ya kalau ngeliat Seven of Swords di sini. Iya, kalau pada akhirnya waktu yang menjadi ujian kamu sekarang nyari jalan pintas gimana pun untuk ngakalin supaya bisa lebih cepet, ke depannya kamu bakal ketemu lagi hal yang aduh nggak bisa diakalin terus-terusan. Emang kalau butuh proses, butuh waktu ya harus pakai waktu. Soalnya Ten of Cups di sini ya kadang crowning the reading di sini ya, ini kayak apa yang kalau ngeliat di readingan ini atau dari cara aku menerjemahkan kartu yang ada di atas, crowning the reading, dia kadang bisa jadi hopes and fear-nya betul, tapi dia juga jadi kartu yang kayak kesadaran lebih tingginya itu kesadaran lebih tingginya adalah, aku rasa di sini kamu lagi nyari bahagianya kamu sih. Lihat dari The Lovers, di atasnya Ten of Cups, The Devil, di ujungnya ada Seven of One. Dari perjalanannya ini aja kan somehow kelihatan sih ya, gimana kamu yang awalnya mungkin ngerasa terkungkung, terpenjara kayak gitu, kedepannya kamu bakal lebih bebas, tapi kamu bakal harus mempertahankan diri kamu sendiri. Mungkin kemarin kamu waktu masih di dalam sangkar ini, kamu nggak harus segitunya mempertahankan diri kamu sendiri. Tapi setelah keluar dari sangkar itu, ya kamu harus bisa bertahan. The Devil tuh kadang nggak selamanya buruk sih. Kadang ya kalau ngeliat ini dia di sangkar, iya, tapi kebutuhannya di sangkar dia terpenuhi. Kalau di sini future entry-nya Seven of One, ya mungkin dia udah nggak disangkar lagi, tapi dia harus melawan dunia di sini. Di bawahnya The Lovers, ada kesepakatan antara dua orang atau antara kamu dan diri kamu sendiri. Di atasnya ada Ten of Cups. Ada kebahagiaan yang kamu share sama orang lain selain diri kamu, selain mungkin sama keluarga, nggak cuma kamu dan pasangan doang kayak gitu. Ada kebahagiaan di sini. Kebahagiaannya datang dari gimana kamu berkomunikasi, atau gimana kamu bisa saling mengerti. Tuh kan, questionernya posisi kamu sekarang ada di Ace of Cups. Ada, kalau ngeliat Ten of Cups di sini sama Ace of Cups di sini, mungkin ada kebahagiaan baru mungkin. Iya, kamu udah nemu happy-nya kamu di mana. Mungkin kemarin sempat kabur, mungkin kemarin kamu sempat ngerasa aduh kalau stay di sini mulu keburu tua nih, kayak tua di jalan gitu. Cuma ya mungkin ini kebahagiaan yang muncul karena kamu going out there gitu, karena kamu keluar, kamu ada di luar sana melawan dunia. Nggak selalu ya, Seven of Wands mungkin nggak selalu apa yang kamu, ya kalau kamu lagi surviving atau lagi bertahan kayak gitu, nggak selalu jadi buruk sih. Kalau kamu bertahan untuk hal yang emang ingin kamu perjuangkan, aku rasa ada kebahagiaannya juga di situ. Jadi nggak berarti, apalagi kalau sebelumnya kamu ngerasa terkekang kayak gitu, kamu udah keluar dari penjaranya kamu, ya bohong kalau kamu bilang kamu nggak bahagia. Walaupun pada akhirnya kamu harus belajar untuk mempertahankan diri kamu sendiri, tapi kan ada kebahagiaannya juga di situ, kamu udah bebas. Dan environmentnya ada the strength, ya lingkungan sekitarnya kamu, atau mungkin ini kekuatan yang pada akhirnya karena kamu di sini udah katakanlah berjuang mempertahankan diri kamu sendiri, kamu juga
dilatih untuk bisa kuat. Kalau nggak kuat, kamu nggak bisa bertahan lama di luar sana. Ya logikanya kayak gitu sih, simple aja. Hopes and fear-nya ada Four of Coins, ya harapannya mungkin ada hal yang bisa kamu pertahanin di sini, ada hal yang bisa kamu keep, bisa kamu simpen. Mungkin bagian dari diri kamu yang nggak pengen kamu kasih ke orang lain atau nggak pengen kamu kompromiin. Ya soalnya kalau mindsetnya terus-terus surviving kayak gitu, melawan dunia kayak gitu, eh bagian dari diri kamu bakal sedikit demi sedikit bakal terasa terkikis gitu. Soalnya kita tiap hari harus survive, tiap hari harus apa ya, ngelawan macetnya jalanan kayak gitu. Ya sehari 2 hari oke, tapi kan yang namanya di jalan ada hujannya, ada kita telatnya, ada kita kudu buru-burunya, apalagi kalau kena hujan terus naik motor, wah itu kurang-kurangnya sistem imun bekerja, itu susah tuh ngadepinnya. Makanya kamu tetap harus belajar untuk ngejaga diri kamu. Ya sama kayak Seven of One mungkin, eh ya survival kayaknya gitu kali ya. Tapi aku rasa kamu nggak, eh, di kepalaku tuh ada kalimatnya adalah jangan cuma survive tapi kamu juga harus thriving. Tapi aku nggak tahu gimana cara nerjemahin thriving di situ. Pokoknya gitu deh, kalau kamu tahu ya kamu tahu. Dan di atasnya ada Nine of One. Nah ini juga dia kartu soal kamu yang lagi bertahan. Perjalanan kamu masih panjang, iya sih. Seven of Coins ini bukan perjalanan yang bisa selesai setahun 2 tahun dan butuh kekuatan buat ngejalaninnya. Kalau kamu di awalnya di sini terus-terusan dengan mental seperti Seven of Swords. Hari Senin ya pemanasan aku. Seven of Swords, sorry. Kamu masih pengen kabur kalau ketemu masalah berat, kamu bawanya kabur, atau kamu masih curi-curi kesempatan atau curi-curi waktu kayak gitu, agak sulit kamu mau buat bertahan di perjalanan yang panjang ini. Kamunya sendiri Aries harus kuat, dan aku rasa ya kekuatan ini yang bakal mengantarkan kamu ke tujuan kamu. Gitu kali ya. Dan jangan lupa bahagia, itu kali ya. Ace of Cups sama Ten of Cups di sini Aries. Jangan lupa bahagia dalam perjalanannya, dalam prosesnya. Jangan lupa kamu juga harus bahagia. Gitu kali Aries untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin share video ini ke Aries lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Aries, kamu ada di hari Senin barengan sama Taurus, Gemini, Cancer. Sekali lagi Aries, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.